Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Meskipun Tanyun belum pernah bertemu dengan senior ketiga Xiaoyi dan senior perempuan keempat yang Yuxin, dia tahu bahwa mereka berdua berlatih teknik pemurnian artefak. Tidak ada keraguan bahwa bahan langka untuk alat pemurnian seperti pasir hisap emas spasial adalah impian Xiaoyi dan Yang Yuxin. Paman, apakah mereka berdua tahu bahwa aku sedang mencari pasir hisap emas luar angkasa? Tanyun bertanya sambil berpikir. Komandan Baifeng berkata dengan marah, aku telah memberitahu mereka berdua bahwa Yunerlah yang sangat membutuhkan pasir hisap emas dan keduanya masih menempati tambang. Mereka menyuruh paman memberitahumu, biarkan kamu mencari tempat dan jangan memikirkan sumber tambang di pegunungan Hongmeng. Mendengar itu, Tanyun perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka keterlaluan. Paman, apa ranah mereka berdua? Baifeng berkata, meskipun aku tidak dapat melihat ranah mereka berdua, tetapi aku mendengar bahwa karena keduanya mengabdi pada teknik pemurnian, ranah mereka tidak terlalu tinggi. Xiaoyi adalah Raja Dewa tingkat 1, Yang Yuxin adalah Raja Dewa tingkat 2. Keduanya memiliki kekuatan yang melampaui Raja Dewa tingkat 4. Mendengar ini, mata Tanyun menunjukkan sedikit rasa dingin. Baiklah, bagus sekali. Aku ingin pergi dan bertemu mereka. Paman, datang dan pimpin jalan. Temani aku dalam perjalanan ke pegunungan Hongmeng. Setelah mendengarkan, Baifeng berkata dengan sungguh-sungguh, Yuner, jangan impulsif. Ranahmu terlalu rendah. Kamu bukan lawan mereka. Jangan khawatir, Paman. Aku hanya ingin mendapatkan tambang itu kembali. Tanyun berkata, ayo segera pergi. Saat ini, Sensubing terbang keluar dari pagoda. Suamiku, aku akan menemani dirimu. Tanyun tersenyum tipis dan berkata, berkultivasi dengan ketenangan pikiran untuk meningkatkan kekuatanmu. Jangan khawatirkan aku bisa mengatasinya. Kalau begitu, biarkan Yisan menemanimu, kata Sensubing. Tidak, Tanyun berkata, Yisan adalah seorang binatang. Kecepatan kultivasinya lebih lambat dariku. Jadi biarkan dia berlatih dalam pengasingan. Sensubing maju selangkah dan membantu Tanyun meluruskan jubahnya dan berkata melalui transmisi suara, seberapa kuat kamu dalam tantangan lompatan sekarang? Tanyun berkata, jika aku tidak menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng, formasi pedang Dewa Hongmeng, dan kekuatan supranatural lainnya, aku seharusnya setara dengan Raja Dewa tingkat 5 biasa. Baiklah, kalau begitu aku lega. Sensubing tersenyum dan melihat Tanyun dan Baifeng pergi. Setelah itu, Tanyun mengendarai perahu, membawa Baifeng ke kota militer tertinggi dalam 3 bulan, dan kemudian ke kota Dewa Hongmeng. Akhirnya butuh waktu 1,5 tahun untuk mencapai kedalaman pegunungan Hongmeng. Yuner, sumber tambang ada di depan. Tanyun mengendarai perahu dan melaju dengan kecepatan tinggi melewati pegunungan yang diselimuti esensi ilahi. Tanyun mendarat di bawah pegunungan yang menjulang tinggi. Dia melihat ratusan anak muda sedang menambang. Ketika Tanyun dan Baifeng berjalan menuju sumber tambang, salah satu pemuda Rana Suci tingkat 9 memandang Baifeng dan berkata tanpa ragu-ragu, mengapa kamu di sini lagi? Cepat pergi. Nama pemuda itu adalah Xiao Wuzong, sepupu dari kakak senior Tanyun. Xiao Wuzong pernah mendengar tentang seorang pemuda bernama Jingyun yang merupakan murid langsung Lingxia Tianzun, tetapi dia sendiri belum pernah bertemu Tanyun. Oleh karena itu, pada saat ini, meskipun dia tidak dapat melihat ranah Tanyun, dia tidak menganggap serius Tanyun. Dalam hatinya, sepupunya adalah murid ketiga Lingxia Tianzun. Sosok Tanyun bersinar dan dia mengangkat lengan kanannya dan tiba-tiba melambai. Dengan tamparan di wajahnya, dia menampar wajah Xiao Wuzong. Xiao Wuzong memuntahkan seteguk darah bercampur gigi. Tubuhnya tertanam di gunung dengan suara ledakan. Sialan, kamu berani memukulku. Kamu tahu siapa aku? Xiao Wuzong terkejut dan bergegas keluar dari gunung.
wajah Tanyun tanpa ekspresi. Dia naik ke udara, dan dengan cepat dia muncul di depan Sa Wusong dan menampar wajah Sa Wusong dengan tamparan. Sa Wusong seperti layang-layang dengan tali putus, dan tubuhnya terhempas ke gunung lagi. Dalam adegan ini, ratusan orang suci yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda tampan berjubah ungu di depannya akan begitu berani menyerang Sa Wusong. Sa Wusong bangkit dari gunung dengan hidung memar dan wajah bengkak. Saat Tanyun menghilang begitu saja, dia muncul di samping Sa Wusong pada saat berikutnya. Tangan kirinya berubah menjadi cakar dan mencekik lehernya. Pipi Sa Wusong membengkak. Tanyun melemparkan Sa Wusong ke tanah dengan tangan kirinya, menunjuk ke arah Bai Feng dan berkata, "Berlututlah pada paman dan akui kesalahan." Sa Wusong menggelengkan kepalanya yang pusing dan berteriak, "Aku adalah sepupu Zhao Wuyi, murid ketiga Ling Xia Tianjun. Jika kamu berani menghinaku seperti ini, sepupuku tidak akan membiarkan kamu pergi." Tanpa menunggu kata-kata Sa Wusong, suara Tanyun menjadi lebih dingin. "Berlutut dan minta maaf. Aku tidak akan berlutut," kata Sa Wusong. Tanyun menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menendang lutut kanan Sa Wusong. Kabut darah memenuhi udara, lututnya pecah dan kakinya yang patah terlepas dari tubuhnya. Sa Wusong berguling-guling di tanah dengan kesakitan. "Yuner, lupakan saja," Bai Feng buru-buru berkata. Dia khawatir jika Tanyun memperlakukan Sa Wusong seperti ini, Zhao Wuyi akan mempermalukan Tanyun ketika dia mengetahuinya. "Paman, jika dia memarahiku, aku bisa mengabaikannya, tapi dia tidak bisa memarahimu," Tanyun berkata sambil menghadap Sa Wusong yang berteriak di tanah dan berkata dengan keras, "Jika bukan karena sepupumu adalah senior ketigaku, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Sekarang aku akan memberi satu kesempatan terakhir. Berlutut dan minta maaf. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan mati." Mendengar ini, Sa Wusong tertegun sejenak dan diam-diam berkata, "Aku kenal semua saudara sepupuku, dan pemuda ini mengklaim bahwa sepupuku adalah senior ketiganya. Dan barusan, Tuan Bai Feng memanggil dia Yuner." Memikirkan hal ini, Sa Wusong memandang Tanyun dan berkata, "Apakah kamu Jingyun?" "Itu tidak penting. Yang penting kamu baru saja mempermalukan pamanku, komandan muda kota militer King Tian saat ini," Tanyun berkata dengan dingin. Mendengar ini, mata Sa Wusong menunjukkan sedikit keganasan dan dia berpikir dalam hati, "Seorang pahlawan tidak akan langsung menderita kerugian. Jingyun, tunggu aku. Aku harus membiarkan sepupuku membalaskan dendamku." Setelah mengambil keputusan, Sa Wusong naik dari tanah dengan satu kaki dan hendak berlutut di depan komandan Bai Feng. Tanyun berkata, "Baru saja ada ekspresi keganasan di matamu. Apakah kamu berencana membiarkan sepupumu membelamu?" "Tidak, itu tidak benar." Sa Wusong memandang Tanyun yang galak, dahinya penuh keringat dingin. "Karena kamu tidak memilikinya, mengapa kamu tidak segera berlutut? Bukankah merepotkan jika hanya memiliki satu kaki yang tersisa?" Tanyun berkata, "Karena itu merepotkan, maka aku akan dengan baik hati membantumu." Tanyun menendang kaki Sa Wusong yang lain dan mematahkannya. Sa Wusong menjerit dan berlutut di depan Tuan Muda Bai Feng. "Tuan Muda Bai Feng, maafkan aku. Generasi mudalah yang tidak mengetahui etika." Sa Wusong berkata dengan wajah memerah. Komandan Bai Feng mendengus dingin, mengabaikan Sa Wusong. Pada saat ini, Tanyun menginjak dada Sa Wusong dan berkata dengan dingin, "Sumber tambang pasir hisap emas luar angkasa ini adalah milikku. Serahkan pasir hisap emas luar angkasa yang telah kamu tambang. Kalau begitu, keluarkanlah." Mendengar ini, Sa Wusong menahan rasa sakit yang parah di sekujur tubuhnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Jing, aku tidak bisa memberimu pasir hisap emas ini. Ini milik sepupuku dan senior Yang. Sumber tambang ditemukan oleh pasukan keluarga baik kami, dan kalianlah yang menjarah dan mendudukinya. Aku memintamu untuk menyerahkannya, apapun yang terjadi." Tanyun memarahi, kaki kanannya perlahan mengerahkan tenaga, dada Sa Wusong perlahan runtuh, dan darah terus-menerus menyembur dari mulutnya. "Baiklah, aku akan memberikannya."
Xiao Wusong berkata dengan suara gemetar, membalikan tangan kanannya. Sebuah cincin dewa muncul dari udara tipis. Ketika Tanyun memberi isyarat, cincin dewa itu diambil ke tangannya, dan Tanyun melepaskan kesadarannya, menemukan butiran pasir luar angkasa emas di dalamnya, menumpuk setinggi 100 kaki. Tidak diragukan lagi, ini adalah pasir hisap emas luar angkasa. Setelah Tanyun meletakkan cincin itu, dia membungkuk dan melepaskan cincin dari jari Xiao Wusong, dan menemukan bahwa tidak ada pasir hisap emas di dalamnya. Tanyun melemparkan cincin ke wajah Xiao Wusong, melihat kembali ke ratusan anak muda di ranah suci, dan berkata tanpa ragu, "Apakah kalian masih memilikinya?" Ratusan orang menggelengkan kepala satu demi satu, memberitahu Tanyun bahwa pasir hisap emas spasial yang ditambang disimpan oleh Xiao Wusong. Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan ratusan orang itu, Tanyun meminta mereka melepas cincin untuk memeriksa dengan cermat. Namun pada akhirnya, dia tidak menemukan pasir hisap emas. Tanyun mengangkat kaki kanannya di dada Xiao Wusong dan berkata dengan ringan, "Kamu bisa pergi. Ingatlah untuk memberitahu kakak ketiga dan kakak keempat jangan terlalu mendominasi dan jangan menyentuh barang milik orang lain." Melihat Tanyun berbicara, seseorang mengeluarkan perahu dan buru-buru membawa Xiao Wusong. Setelah itu, mengemudikan perahu, mereka terbang keluar dari pegunungan Hongmeng. "Paman, lanjutkan menambang," Tanyun berkata sambil tersenyum. Setelah Komandan Bai Feng menjawab, dia mengeluarkan sebuah pagoda. Segera, 30.000 pasukan keluarga Bai terbang keluar dan menambang pasir hisap emas luar angkasa. Bai Feng memandang Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner, mengapa kamu tidak segera pergi dari sini?" Xiao Wusong pasti akan memberitahu Xiao Wuyi dan Yang Yuxin tentang hal ini. "Aku khawatir kedatangan mereka akan merugikan dirimu." Tanyun berkata dengan percaya diri, "Paman, jangan khawatir. Apa yang kita takutkan pada mereka?" Waktu berlalu. Sebulan kemudian, perahu yang membawa ratusan orang ditangguhkan di luar kota Dewa Hongmeng. Sekarang luka Xiao Wusong telah pulih. Setelah dia menyapa jenderal yang menjaga gerbang, jenderal itu membuka gerbang kota. Segera, Xiao Wusong langsung menuju pegunungan indah di belakang. Jauh di dalam pegunungan, ada 9 puncak utama. Kuil tempat Musen Tianjun tinggal dan berlatih berada di puncak pertama. Di puncak utama kedua adalah murid kedua Lingxia Tianjun, yaitu Yu Qihao. Di puncak ketiga adalah murid ketiga Lingxia Tianjun, yaitu Xiao Wuyi. Puncak utama keempat milik Yang Yuxin. Yang kelima milik Ling Huting, keenam milik Yun Liu Shenwei, yang ketujuh milik Wu Yu, yang kedelapan milik Luo Yu, yang kesembilan milik Xiao Yuan. Xiao Wusong menaiki perahu, mendarat di puncak utama ketiga, berjalan menuju istana yang megah dan berteriak, "Sepupu!" Seorang pelayan cantik keluar dari istana membungkuk kepada Xiao Wusong dan berkata, "Tuan Zhao, tuanku tidak ada di sini." Tuan Lingxia Tianjun memanggil semua muridnya. "Baiklah, aku mengerti." Setelah Xiao Wusong menjawab, dia mengendarai perahu, membawa ratusan orang, dan terbang menuju Gunung Suci Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian di puncak Hongmeng, di aula utama, Lingxia Tianjun duduk tegas di kursi. Berdiri di kedua sisinya ada Li Ximin dan Li Xiyin, yang sudah menjadi kaisar suci tingkat 4. Di tengah aula, ada 5 pria dan 4 wanita, berdiri dengan hormat. Laki-lakinya tampan dan perempuannya memikat. 9 orang adalah 9 murid langsung Lingxia Tianjun. Lingxia Tianjun tersenyum dan berkata, "Katakan padaku, ranah apa yang telah kalian capai dalam 4 teknik alkimia, formasi, senjata, dan jimat?" Musen Tianjun berkata dengan hormat, "Guru, keempat teknik murid telah mencapai tahap tinggi tingkat ke-11. Tahap tinggi tingkat ke-11 berarti bahwa dia adalah master artefak tinggi tingkat ke-11, alkemis tinggi tingkat ke-11, master formasi tinggi tingkat ke-11, dan master jimat tinggi tingkat ke-11. Dia dapat memurnikan artefak tinggi tingkat ke-11, pil tinggi tingkat ke-11, jimat tinggi tingkat ke-11, dan formasi tinggi tingkat ke-11. Ya, bagus sekali." Lingxia Tianjun tersenyum puas. "Muzen, kamu ranah Tianjun tingkat 1, tetapi keempat teknik secara bersamaan dapat mencapai tahap tinggi tingkat ke-11. Itu tidak mudah. Terima kasih atas pujianmu, guru. Kamu telah mengajariku dengan baik," kata Musen Tianjun. Setelah mengangguk, Lingxia Tianjun bertanya,
Bagaimana denganmu? Yu Chihao, murid kedua di ranah Raja Dewa tingkat 9, dengan hormat berkata, Guru, alkimia murid telah mencapai tahap rendah tingkat manusia terhormat. Ling Xia Tianxun memuji, lumayan sangat bagus. Murid ketiga Zhao Wuyi berkata dengan hormat, murid sudah menjadi master pemurnian tahap tinggi manusia terhormat. Itu berarti dia bisa menyempurnakan artefak manusia terhormat dengan kualitas terbaik. Bagus sekali. Ling Xia Tianxun tersenyum dan berkata, kamu sudah sangat mahir dalam teknik pemurnian, tetapi kamu harus cepat meningkatkan ranahmu. Lihatlah kakak perempuanmu sudah menjadi Tianxun tingkat 1, dan saudara laki-laki keduamu adalah Raja Dewa tingkat 9. Kamu masih Raja Dewa tingkat 1. Zhao Wuxi dengan hormat berkata, murid mengingat ajaran guru. Pada saat ini, Ling Xia Tianxun menemukan sosok di luar aula. Setelah dia mengetahui bahwa itu adalah sepupu dari muridnya, dia berkata, Wuzong, masuklah. Baik Tuan Tianxun. Zhao Wuzong berlutut dan bersujud setelah memasuki aula. Bangunlah. Setelah Ling Xia Tianxun memintanya untuk bangun, dia bertanya, apakah kamu di sini untuk mencari sepupumu? Ya, Tuan Tianxun. Setelah Zhao Wuzong berkata, dia segera menatap Zhao Wuxi dengan ekspresi ragu untuk berbicara. Sepupu, jika ada yang ingin kamu katakan, jangan ragu, kata Zhao Wuyi. Sepupu, Zhao Wuzong berbisik. Tambang pasir hisap emas spasial dirampok, dan pasir hisap emas spasial yang kami tambang dengan susah payah selama 5 tahun juga dirampok. Kakiku juga patah dan hampir mati, jadi aku melarikan diri. Mendengar ini, Zhao Wuxi segera menjadi geram dan gemetar karena marah. Katakan, siapa yang menyakitimu? Siapa yang merampas pasir hisap emas luar angkasa? Saat ini, Yang Yuxin yang cantik dan pemalu juga sangat marah, dadanya berombak. Siapa yang berani merampokku dan senior ketiga? Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana? Just enggak guys? Aduh. Ya gimana lagi, mungkin Tanyun bakal dipanggil dan disidang kali ya. Kalau Mimin sih pengennya langsung baku hantam aja ya. Kalau Raja Dewa tingkat 1 tingkat 2 mah EZ banget buat Tanyun kan. Oke, sebelum video berakhir Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.